Ya, yang wajib itu harus kita kerjakan, wajib, supaya kita betul-betul kerjakan juga amalan-amalan yang sunnahnya. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, jangan lupa kita harus selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Bangun tidur kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Sampai kita mau tidur, ingat juga kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Juga demikian, dimulai siang hari, tengah hari, kita selalu berzikir kepada Allah. Sebab yang dikatakan orang yang cerdas atau yang dikatakan ulul albab tidak terlepas dari dua kegiatan. Pertama, berzikir kepada Allah, dan yang kedua, memikirkan tentang ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat kauliyah, maupun yang tercipta di alam semesta ini yang disebut dengan ayat-ayat kauliyah. Di dalam surat Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ada dua kegiatan bagi orang-orang yang berakal. Yang pertama adalah selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Di rumah bapak ingat kepada istri, selamat hidupnya, gajian, punya uang, hasil kerja, ingat kepada istri. Nanti uangnya nggak akan dikemana-mana, pasti diberikan kepada istri. Ibu ingat kepada suami, ya istri ingat kepada suami. Dimanapun dia berada, tetap dia akan menjaga kehormatan dirinya karena dia ingat kepada suaminya. Ayah dan ibu ingat kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya akan selamat, sebab perhatiannya penuh dari kedua orang tuanya. Anaknya nggak akan dibiarkan begitu saja, pasti anaknya diprogram. Nih kegiatan anak kita dari mulai bangun tidur, pergi ke sekolah, pulang sekolah sampai tidur kembali. Anak-anak ingat kepada kedua orang tuanya, nggak berani berbuat semena-mena. Dia akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah diamanahkan oleh kedua orang tuanya kepada kita selaku anaknya. Nggak berani bolos sekolah, apalagi tawuran. Nggak berani tidak mengerjakan PR. Nggak berani main-main nggak keruan. Semua waktunya, semua pemberian orang tuanya dimanfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Anak-anak ingat kepada Allah, nggak berani nyontek, sebab Allah Maha melihat. Bapak ibu guru yang bekerja, yang mencari nafkah, orang tua yang mencari nafkah, nggak berani memberikan yang haram untuk anak-anaknya karena ingat kepada Allah. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, la
qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum dia bakal ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya dipakai apa, diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana usia ini adalah merupakan kenikmatan yang besar. Udah sekian puluh tahun diberikan ya Allah, dipakai untuk apa usia itu? Bahkan dalam hadis lain diungkapkan, barang siapa yang usia sudah 40 tahun tapi amal baiknya tidak melebihi amal jeleknya, hati-hati, orang ini bakal celaka. Apalagi yang usianya sudah lebih dari 40 tahun, udah cukup lama, walaupun terasa oleh kita sebentar. Apalagi kalau kita reuni dengan teman-teman SD, rasaan dekat kamari, padahal usia kita udah lebih dari setengah abad. Kata Rasul, barang siapa yang usianya melebihi 40 tahun tapi amal solehnya tidak melebihi dari amal salahnya, hati-hati, bahaya. Kalau udah usia 40 tahun harus betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an ilmihi, tentang ilmunya dimanfaatkan tidak. Cari ilmu dari mulai buaya sampai sekarang. Bahkan kata Rasul, kalau mencari ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat, jangan berhenti mencari ilmu itu. Setelah dapat ilmu, manfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul menyatakan, hidupnya seorang pemuda itu adalah dengan ilmu dan takwa. Jadi yang mesti kita tingkatkan setiap saat selama kita diberikan oleh Allah kenikmatan hidup di dunia ini, harus meningkat ilmu kita, harus meningkat takwa kita. Tambah ilmu, tambah takwa, terus sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput kita. Jadi kepada anak-anak, kalau bisa jangan berhenti belajar itu. Gak ada istilah belajar berhenti. Kalau bisa ambil jalur formal, kalau nggak bisa non formal atau informal. Yang penting tidak ada kata berhenti mencari ilmu. Rasul menyatakan, barang siapa yang dalam kehidupannya mencari ilmu, bakal dimudahkan jalan menuju surga. Kedudukannya tinggi, ya, tinggi sekali. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu, jadilah engkau ulama yang banyak ilmunya, yang takwa kepada Allah, mengamalkan ilmunya untuk dunia dan akhirat. Au muta'alliman, kalau nggak bisa jadi seorang ulama, jadilah seorang santri yang selalu mencari ilmu, menuntut ilmu. Au mustami'an, kalau nggak bisa dikarenakan waktu dan lain sebagainya, jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau yang keempat, jadilah orang yang mencintai ilmu, membantu mereka-mereka yang bergerak di bidang ilmu, membantu mereka-mereka yang mengajarkan ilmu, membantu mereka-mereka yang menuntut ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Ulama itu mencari ilmu, tidak mendengarkan ilmu, gente cinta gente, akhirnya hidupnya tidak berguna. Naudzubillah.